warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mutamam MID selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa membuat video pembelajaran kali ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Perkenalkan, nama saya Vera Atika Sari dengan NIM 2121201. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Mutamam sebagai tugas UTS. Sebelumnya saya akan mengawali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama yaitu mengapa metodologi penelitian penting untuk dipelajari. Jadi di sini ada beberapa alasan mengapa metodologi penelitian ini penting untuk dipelajari. Yang pertama yaitu kita bisa dengan mengambil pelajaran dari metodologi penelitian ini untuk memahami cara melakukan penelitian yang baik. Metodologi penelitian membantu kita memahami cara melakukan penelitian yang baik dan benar. Ini meliputi pemilihan topik yang tepat, merancang pertanyaan penelitian yang relevan, memilih sampel yang tepat, mengumpulkan data dengan cara yang valid, dan menganalisis data dengan benar. Memahami bagaimana melakukan penelitian yang baik dan benar akan membantu kita memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan. Kemudian alasan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan analisis. Jadi dengan mempelajari metodologi penelitian ini kita bisa menambah kemampuan untuk menganalisis. Dalam penelitian kita perlu menganalisis data yang telah kita kumpulkan, memahami metode analisis data yang tepat akan membantu kita memahami data dengan lebih baik dan membuat kesimpulan lebih beralasan. Ini akan membantu kita menghindari kesalahan penafsiran data dan membuat kesimpulan yang tidak tepat. Untuk alasan yang kedua ini, jadi kita dengan mempelajari metodologi penelitian ini, kita bisa menganalisis data dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan penelitian. Kemudian alasan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan kritis. Metodologi penelitian membantu kita meningkatkan kemampuan kritis. Dalam penelitian, kita perlu mengevaluasi sumber data dan informasi. Memahami metode penelitian akan membantu kita memahami cara mengevaluasi sumber data dan informasi yang kita temukan dalam penelitian. Ini akan membantu kita memperoleh informasi yang lebih akurat dan membuat kesimpulan yang beralasan. Untuk alasan yang ketiga ini, meningkatkan kemampuan kritis. Jadi dengan mempelajari metodologi penelitian ini, kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir kita. Untuk alasan yang keempat yaitu membantu memperoleh pekerjaan dan meningkatkan karir. Tentu saja mempelajari penelitian ini kan nanti kita bisa menghasilkan sebuah karya-karya ilmiah sehingga hal itu bisa menunjang karir kita dalam dunia pekerjaan. Untuk alasan yang terakhir yaitu dengan mempelajari metode penelitian ini, kita bisa memahami penelitian yang diterbitkan. Dengan mempelajari metode penelitian, kita memperoleh pekerjaan dan meningkatkan karir. Banyak pekerjaan saat ini membutuhkan keterampilan dalam melakukan penelitian. Memahami metodologi penelitian tentu
kita bisa memahami penelitian-penelitian yang telah diterbitkan dan telah dibuat oleh kita sendiri. Selanjutnya yaitu 5 judul artikel dan jelaskan secara rinci. Di sini saya sudah menemukan 5 judul artikel untuk dikaji secara rinci. Yang pertama ada judul artikel yang ditulis oleh Zainal Arifin yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan Education Research Methodology. Pada jurnal ini penulis menjelaskan bahwa penelitian pendidikan merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dipelajari. Pertama, karena konsep penelitian itu sendiri rumit. Kedua, karena banyaknya teori pendidikan itu. Kemudian yang ketiga yaitu karena penelitian pendidikan memberikan faktor manusia yang merupakan variabel yang sangat sukar dikontrol. Berbeda dengan sains di mana banyak variabel yang relatif mudah, sehingga berbeda dengan metodologi penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Metodologi penelitian pendidikan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, berupa pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Beberapa ahli membagi penelitian pendidikan ke dalam beberapa metode, namun tak satu pun metode penelitian ditentukan oleh sifat persoalan dan jenis data yang diperlukan. Kemudian judul artikel yang kedua yaitu makna metodologi penelitian. Jurnal ini ditulis oleh Arina Ulfariska. Pada jurnal ini, penulis menjelaskan secara singkat apa sih makna metodologi penelitian. Jadi dalam tulisan ini penulis menguraikan tentang analisis metodologi penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam memecahkan masalah dan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Metodologi penelitian pada hakikatnya merupakan operasionalisasi dari epistemologi yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Metodologi terdiri dari fase dan subfase yang akan membimbing peneliti memilih metode, teknik, prosedur apa yang tepat, dan tools apa yang akan digunakan sehingga setiap tahapan penelitian dilakukan dengan tepat dan tidak terjadi kesalahan. Untuk judul artikel yang ketiga yaitu metodologi penelitian ilmiah dan alamnya yang ditulis oleh Heri Widyastono. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan secara rinci perbedaan dari metodologi penelitian ilmiah dan metodologi alamnya. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa metodologi penelitian dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, metodologi penelitian kuantitatif atau biasa disebut dengan metodologi ilmiah atau penelitian ilmiah. Kemudian metodologi penelitian kualitatif atau alamiah. Di dalamnya dijelaskan bahwa karakteristik dari masing-masing jenis metodologi penelitian ini tidaklah sama, baik merupakan metode ilmiah maupun alamiah. Penelitian alamiah berbeda dengan sebagai peneliti ilmiah dalam 3 hal pokok, yaitu yang pertama pandangan-pandangan dasar atau axioms tentang hakikat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, kemungkinan generasi, kemungkinan hubungan sebab akibat, serta peranan nilai dalam penelitian. Kemudian karakteristik
penelitian, dan yang terakhir proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian. Untuk judul yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan pentingnya metodologi penelitian dalam pendidikan Islam. Jurnal ini ditulis oleh Indra Effendi dan Zulfani Sesmiarni. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa metodologi penelitian itu dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis, dalam melakukan penelitian ilmiah, baik berupa hipotesis atau karya ilmiah yang lainnya. Ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam bersifat universal dalam artian yang mencakup semua ranah dikaji dengan banyak sumber konsep kajian. Model dan jenis penelitian pendidikan Islam secara umum tidak berbeda dengan model dan jenis-jenis penelitian dalam penelitian pendidikan lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada objek dan sumber kajiannya. Yang terakhir yaitu pemaparan metode penelitian kuantitatif. Pada jurnal ini ditulis oleh Dr. Wahid Murni MPD. Jadi di dalamnya itu menjelaskan secara rinci bagaimana pengertian dari metode kuantitatif, bagaimana tahap-tahap dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Jadi biasanya metode kuantitatif ini digunakan oleh seorang peneliti yang mengaitkan data berupa angka atau program statistik. Contoh-contoh real pemaparan pendekatan dan jenis penelitian sampai analisis data penelitian kuantitatif. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu siapa saja sih penulis buku metodologi penelitian yang saya sukai. Yang pertama itu ada Dr. Sugiono. Beliau merupakan penulis buku metodologi yang sangat terkenal, yang salah satu karya bukunya yaitu Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, yang membahas tentang teknik-teknik penelitian dalam bidang pendidikan. Buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh-contoh kasus. Buku ini sering dijadikan rujukan sehingga kevalitannya tidak diragukan lagi. Kemudian penulis buku yang kedua yang saya suka yaitu Bambang Sumantri, penulis buku Metode Penelitian Sosial, Teknik dan Aplikasi, yang membahas tentang teknik penelitian sosial dengan fokus pada masalah-masalah yang sering ditemukan di Indonesia. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus yang relevan. Jadi beliau ini menulis buku dengan menyertakan contoh-contoh sehingga dapat dipahami oleh para pembaca. Kemudian yang ketiga, penulis buku yang saya sukai yaitu Profesor Dr. John W. Creswell. Penulis ini menerbitkan buku yang berjudul Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi beliau ini merupakan penulis yang berasal dari luar negeri. Kemudian bukunya itu diterjemahkan dan dijadikan rujukan-rujukan peneliti di Indonesia. Kemudian penulis buku yang keempat yang saya sukai yaitu Molong LG. Molong LG ini menerbitkan salah satu buku judul bukunya yaitu Metodologi Penelitian Kualitatif, yang menjadi salah satu acuan penting dalam penelitian kualitatif di Indonesia. Buku ini terkenal karena penyajiannya yang sistematif dan sangat lengkap, jadi sering dijadikan rujukan juga. Kemudian yang terakhir, penulis buku yang saya sukai yaitu Nur Indriano dan Bambang Supomo.
Mereka ini menerbitkan buku secara bersama yang berjudul Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, yang membahas tentang teknik penelitian bisnis dengan fokus pada bidang akuntansi dan manajemen. Buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh-contoh kasus yang nyata. Untuk yang terakhir yaitu materi apa sih yang sudah saya kuasai. Jadi materi yang sudah saya kuasai yaitu tahap-tahap penelitian. Jadi tahap-tahap penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap-tahap penelitian secara umum, kemudian tahap-tahap penelitian kualitatif, dan yang ketiga yaitu tahap-tahap penelitian kuantitatif. Jadi tahap-tahap penelitian ini penting untuk dipelajari karena digunakan untuk memperoleh hasil penelitian terdiri dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif atau biasa disebut dengan penelitian kuantitatif, dan juga pendekatan kualitatif atau biasa disebut juga dengan penelitian kualitatif. Pada penelitian disebut kualitatif karena menggunakan data kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif atau deskriptif, yaitu menggambarkan temuan di lapangan dengan naturalistik atau apa adanya. Langsung saja masuk pada tahap-tahap penelitian secara umum. Pada tahap yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu melakukan identifikasi atau pemeriksaan mendalam terhadap suatu masalah. Kemudian tahap yang kedua pengumpulan informasi, yaitu di sini kita mengumpulkan informasi-informasi yang akan kita jadikan sebagai penelitian. Kemudian yang ketiga desain produk adalah tahapan di mana penelitian mendesain produk yang akan dikembangkan dan diterbitkan. Kemudian yang keempat validasi produk. Jadi sebuah produk itu memerlukan kevalidan, jadi perlu divalidasi. Dan yang kelima yaitu perbaikan desain. Adalah tahapan perbaikan dari rancangan yang telah dinilai pada tahap sebelumnya. Untuk yang keenam yaitu uji coba produk. Pada tahap ini produk yang sudah dibuat dilakukan uji coba. Dan yang ketujuh revisi produk. Setelah dilakukan uji coba, dari uji coba tersebut ditemukan masalah-masalah apa, kemudian direvisi. Dan yang ke-8 yaitu uji coba pemakaian. Pada tahap ini kan setelah diuji coba, kemudian direvisi, kemudian uji coba untuk pemakaian sehingga dihasilkan produk yang lebih baik dari tahap sebelumnya. Dan yang ke-9, revisi produk pada tahap akhir. Dilakukan jika hasil uji coba pemakaian produk memiliki hasil yang tidak sesuai. Jadi apabila kita sudah melakukan penelitian dan akan diterbitkan tetapi hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka kita melakukan revisi lagi. Dan yang ke-10, produksi massal. Dilakukan produksi secara massal jika seluruh proses dari tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan telah dilalui dengan hasil positif agar dapat dimanfaatkan. Kemudian tadi kan tahapan secara umum. Nah, sekarang tahapan kuantitatif. Pada tahapan ini terjadi 6 tahap untuk meneliti kuantitatif. Ini saya mengambil secara umum tahapan-tahapan penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu melakukan penelusuran masalah yang akan diteliti untuk dirumuskan. Dan yang kedua yaitu membuat rancangan model dan parameter penelitian. Yang ketiga membuat rancangan instrumen pengumpulan data. Dan yang keempat, melakukan pengelolaan dan analisis data dari hasil penelitian. Dan yang terakhir tentunya membuat laporan penelitian. Untuk tahapan yang terakhir yaitu tahapan penelitian kuantitatif. Berbeda dengan tahapan kualitatif, tahapan ini memiliki
6 tahap juga. Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Yang kedua, mengumpulkan bahan yang relevan. Yang ketiga, menentukan strategi dan pengembangan instrumen. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menafsirkan data. Dan yang keenam, melaporkan hasil penelitian. Jadi perbedaan dari kedua tahap penelitian kualitatif dan kuantitatif itu ada pada tahap yang keempat dan kelima, yaitu pengumpulan data dan penafsiran data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.